Halo pecinta Timnas Indonesia, kembali lagi di channel Sport News Indonesia. Kali ini kita akan membahas pertandingan pertama Timnas Indonesia versus Qatar U23 yang akan berlangsung pada hari Senin tanggal 15 April 2024 jam 22.30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini akan disiarkan langsung di RCTI dan iNews TV. Bagi Timnas Indonesia U23, pertandingan melawan Qatar U23 merupakan pertandingan yang sangat penting. Selain ini adalah pertandingan pertama, pertandingan ini adalah pertandingan melawan tuan rumah. Sehingga pertandingan ini tentu akan sangat menyulitkan buat Timnas Indonesia. Walaupun secara matematis, Timnas Indonesia masih punya peluang untuk mengalahkan Qatar. Adapun di grup A sendiri, Qatar merupakan tuan rumah sekaligus unggulan pertama di grup ini. Disusul oleh Australia U23 yang merupakan unggulan kedua, Yordania U23 unggulan ketiga, dan Indonesia berada di unggulan terakhir atau pot 4. Hal ini karena Indonesia baru pertama kali tampil di Piala Asia U23 2024 ini. Indonesia adalah tim debutan, tetapi Indonesia adalah tim yang menjanjikan. Tim-tim di grup A tidak memandang remeh Indonesia. Bahkan Yordania juga kaget akan susunan pemain atau formasi dari Timnas U23 yang merupakan kebanyakan adalah pemain senior. Kita lihat dalam daftar harga skuad Piala Asia U23. Indonesia menempati posisi ke-7 yang bernilai sebesar 73,44 miliar. Sedangkan Qatar ada di posisi ke-10 dengan nilai 46,50 miliar. Dari sini bisa kita lihat pemain-pemain Timnas Indonesia sudah kenyang pengalaman karena mempunyai market value yang lebih baik dari Qatar. Ini bukan berarti Timnas Indonesia lebih baik dari Qatar ya, tetapi Indonesia mempunyai market value yang lebih besar. Karena kebanyakan pemain-pemain Timnas Indonesia sudah bermain reguler di klubnya masing-masing. Dan kebanyakan adalah pemain inti di klub tersebut. Sedangkan Timnas Qatar U23, kebanyakan pemainnya adalah pemain yang merupakan pemain cadangan di klubnya. Atau bahkan masih di liga kelompok umur. Hal ini tentu menyebabkan nilai atau market value Qatar menjadi lebih rendah dibandingkan dengan Timnas Indonesia. Hal ini sangat berpengaruh buat Timnas Indonesia pada kejuaraan Piala Asia U23 ini ya, karena Indonesia nanti akan berhadapan dengan tim-tim yang punya histori bagus di Piala Asia U23 ini seperti Australia. Kalau kita lolos nanti ada Jepang, Korea, Uzbekistan, Iran. Itu adalah tim-tim dengan tradisi yang bagus di Piala Asia U23. Kembali ke market value tim ya, Indonesia kemarin sempat beruji coba dengan Uni Emirat Arab. Di sini Uni Emirat Arab ada di posisi 6 dengan 75,44 miliar. Di atas Indonesia sedikit, tetapi Indonesia mampu menguasai permainan, menciptakan banyak peluang, dan memenangkan pertandingan melawan Uni Emirat Arab. Sedangkan Qatar di pertandingan uji coba kemarin kalah 1-0 dari Cina dan bermain imbang melawan Palestina 0-0. Dari sini sebenarnya kita dapat menyimpulkan kalau Qatar adalah tim yang tidak begitu istimewa. Indonesia punya kesempatan untuk menang lawan Qatar. Dengan kualitas Qatar, walaupun timnas seniornya merupakan peringkat ke-34 ranking FIFA dengan market value-nya sebesar 298,53 miliar dan pemain termahal 104,29 miliar, yaitu Akram Afif ya. Tetapi di Timnas U23 ini, Qatar tidak memiliki nilai yang besar. Qatar tidak memiliki pemain-pemain dengan bakat yang luar biasa.
beda dengan timnas seniornya. Kita lihat dulu waktu Piala Asia 2007 ya, pas di Indonesia. Qatar begitu luar biasa. Penyerang-penyerangnya dulu masih muda. Sepertinya Qatar itu sudah melewati masa emas kejayaannya. Kalau tim senior ini sudah lewat, Qatar tidak mempunyai pengganti yang sepadan dengan Akram Afif ya. Ya, kita lihat prediksi susunan pemain timnas Indonesia nanti ya. Di penjaga gawang kemungkinan Hernando Ari sudah mengunci ya tempat di bagian penjaga gawang. Rizky Ridho yang kemungkinan jadi kapten tim mengisi pos back tengah ya. Kesukaan Sintayong itu ada 3 back sejajar. Rizky Ridho, Komang Teguh, dan Muhammad Ferrari. Ini udah pakem Sintayong, selalu menurunkan 3 back sejajar. Di tengah ada Ivar Jenner, Marcelino, dan Arkan Fikri. Di sini Ivar Jenner akan bertugas sebagai gelandang bertahan, gelandang jangkar, yang memutus serangan-serangan lawan dan memulai serangan dari timnas Indonesia. Marcelino dengan kreativitasnya diharapkan bisa mengacak-acak pertahanan Qatar. Begitu pula dengan Arkan Fikri. Di sisi sayap ada Rio Fahmi dan Pratama Arhan, yang notabene keduanya adalah wingback sebenarnya, tapi diposisikan sebagai gelandang serang. Bisa juga dengan begitu diharapkan nanti apabila Indonesia diserang, mereka berdua bisa turun menjadi wingback. Jadi posisinya adalah 5-3-2. Di depan ada Ramadan Sananta yang harus memberikan penampilan terbaiknya ya di hadapan Sintayong ya, biar nanti Sintayong memberikan kepercayaan penuh kepada Ramadan Sananta. Karena dalam beberapa pertandingan dipilih masih Hoki Caraka. Ini Sananta harus membuktikan. Didampingi oleh Rafael Struijk. Kalau Ramadan Sananta ini adalah tipe yang predator ya, orang striker yang finisher gitu. Kalau Rafael Struijk ini sebenarnya dia adalah penyerang sayap. Jadi ini bisa leluasa naik turun ya kalau Rafael Struijk. Jadi mungkin nanti formasinya walaupun ini 3-5-2, tetapi dalam faktanya nanti Rafael Struijk itu bisa naik jadi gelandang serang atau di belakang striker. Jadi 3-5-1-1. Atau nanti kalau Indonesia lebih berani menyerang lagi, Rio Fahmi diganti oleh Witan Sulaiman. Witan ini condong lebih membantu penyerangan ya, walaupun Witan ini juga bisa dijadikan wingback. Tetapi dia adalah gelandang serang yang sering membantu penyerangan. Dalam hal bertahan tentu lebih bagusan Rio Fahmi dan Pratama Arhan. Tetapi kalau Sintayong menginginkan formasi yang lebih menyerang, ya Witan lah solusinya. Dengan formasi seperti ini, tentu ini adalah formasi terbaik ya. Formasi terbaik untuk Sintayong. Pemain-pemainnya adalah pemain-pemain utama di klub. Ya, kecuali Jenner, Struijk, Arhan, dan Marcelino yang bermain di luar negeri ya, dan sedikit mendapatkan menit bermain, tetapi mereka adalah pemain-pemain yang sudah langganan tim nasional dan sudah terbukti kualitasnya. Selain itu semua yang bermain di Liga 1 adalah pemain-pemain andalan klubnya masing-masing. Nah, ini adalah kombinasi yang ideal. Apalagi nanti kalau Justin Hubner sudah masuk. Nah, kekuatan Indonesia mungkin nanti Justin Hubner masuk di pertandingan terakhir penyisihan grup ya lawan Australia. Kalau lawan Jordania saya rasa belum masuk. Nah, kalau misalkan lawan Australia bisa sudah masuk, lanjut di babak 8 besar kalau kita lolos. Udah ada Justin Hubner di situ. Tentu pertahanan Indonesia lebih kuat lagi. Dengan formasi seperti ini dan keadaan timnas Indonesia yang seperti ini, seperti sekarang, melihat Qatar U23 sekarang, saya rasa prediksi skor nanti Indonesia akan memenangkan pertandingan
dengan skor tipis ya, 1-0 atau 2-1. Tetapi Indonesia diharapkan tetap menang pertandingan melawan Qatar U23. Bravo Timnas Indonesia. Indonesia bisa, Indonesia menang, Indonesia jaya.